Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Budiman, peserta Latsar CPNS Golongan 3 Setjen DPR RI. Pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Dukungan Fungsi DPR melalui Inovasi Kebijakan Pemerintahan DPR RI melalui penyusunan rubrik Mimbar Demokrasi dan rubrik Dinamika Parlemen di majalah Parlementaria. Adapun jumlah kegiatan selama masa habituasi dalam pelaksanaan aktualisasi sudah terpaparkan dalam laporan di bab 5, yaitu sejumlah 8 kegiatan yang terangkum selama masa habituasi. Sejumlah 8 kegiatan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dr. Shanti selaku penguji kami, di mana awalnya dalam rancangan aktualisasi berjumlah 11 kegiatan. Namun dengan arahan dari Dr. Shanti agar dibuat lebih ringkas kegiatan yang dimaksud menjadi hanya 8 kegiatan. Apa saja 8 kegiatan itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, kita masuk kegiatan pertama. Apa itu kegiatan pertama? Yaitu konsultasi dengan kabak media cetak dan media sosial, redaktur majalah, dan rekan-rekan jurnalis lainnya terkait adanya usulan 2 rubrik baru di majalah Parlementaria. Kalau kita melihat nilai aneka yang selama ini kita pelajari selama Latsar, maka setidaknya ada 5 nilai yang itu berkaitan di kegiatan satu ini. Pertama adalah etika publik. Jelas kita butuh dukungan nyuwun sewu atau melapor dengan para pimpinan kita, dalam hal ini adalah Pak Kabak dan Pak Kasubag, terkait dengan rancangan kegiatan yang akan kita lakukan selama masa aktualisasi. Yang kedua, komitmen mutu. Ini jelas kita selalu memberikan gagasan inovatif guna mengoptimalisasi fungsi DPR di masyarakat. Yang ketiga, berkaitan dengan akuntabilitas. Ini juga penting karena apa? Karena setiap masukan, arahan, saran dari pimpinan kita itu selalu kita catat, tertulis, sehingga kita bisa pertanggungjawabkan ketika ada masalah di kemudian hari. Yang keempat, anti korupsi. Jelas kita tidak mencoba untuk menunda-nunda waktu pekerjaan sehingga sedapat mungkin terlaksana sesuai waktu yang telah dirancang. Yang kelima, penting karena kita mengamanatkan nilai dari sila Pancasila yang ketiga, yaitu persatuan. Dengan cara apa? Bekerja sama antar berbagai pihak demi memenuhi amanat Undang-Undang MD 3 yang dilakukan oleh Setjen DPR. Setelah kemudian saya melakukan konsultasi dengan kabak media cetak, beliau sangat setuju dan mendukung adanya sebuah inovasi di majalah Parlementaria ini. Kenapa? Karena ini dalam rangka penguatan pelayanan Setjen DPR terhadap anggota DPR dalam menjalankan fungsi sesuai dengan Undang-Undang MD 3, yaitu fungsi aspirasi dan fungsi pengawasan. Beliau juga tekankan bahwa aspirasi yang diolah dalam rubrik tersebut harus yang benar-benar ditindaklanjuti oleh anggota DPR secara akuntabel. Jadi guidance inilah yang kemudian selama masa aktualisasi saya pegang jelas dan saya pegang erat-erat, sehingga setiap masukan atau aspirasi yang sekiranya berpotensi tidak di follow up oleh anggota dewan itu tidak akan mungkin dimasukkan ke dalam rubrik Mimbar Demokrasi ini. Berikut ada foto-foto kegiatan selama masa aktualisasi di tahapan kegiatan 1. Sekarang kita masuk pada kegiatan kedua, yaitu merangkum dan melaporkan hasil pertemuan dengan rekan-rekan jurnalis, redaktur, kasubag, dan kabak media cetak untuk dapat dimuat di laporan kegiatan. Kegiatan kedua ini cukup simpel, sehingga hanya ada satu tahapan kegiatan, yaitu menyusun poin-poin masukan dari rekan-rekan jurnalis, redaktur, hingga ke kabak media cetak. Tentu dalam nilai aneka ini berkaitan dengan nilai akuntabilitas, di mana setiap masukan yang disampaikan kita catat, kita rangkum. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan ketiga, yaitu mengadakan musyawarah dan pengambilan keputusan secara lebih cepat di internal redaksi majalah Parlementaria, termasuk melibatkan desainer grafis, fotografer, hingga dengan perwakilan bagian penerbitan. Nah, di poin penting pada kegiatan ketiga adalah adanya tim KISE. Apa itu tim KISE?
Tim QC adalah tim quality control yang bertugas untuk menjaga kualitas hasil rubrik yang disusun untuk majalah Parlementaria. Kenapa sih perlu tim QC ini? Ya, karena kita adalah Biro Pemberitaan Parlemen yang bertugas untuk melayani anggota dewan, sehingga kualitas setiap hasil produk pemberitaan harus benar-benar melalui quality control. Itulah sebabnya dalam nilai-nilai aneka yang kita pelajari selama ini, pertama, itu berkaitan dengan etika publik, yaitu dengan cara penulis memohon baik-baik kesediaan bagi masing-masing fotografer, desainer grafis, redaktur, hingga jurnalis untuk bersedia bergabung menjadi tim QC. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa komitmen mutu dengan cara membentuk tim QC agar senantiasa menjaga kualitas produk pemberitaan parlemen sesuai dengan fungsi dan tujuan Sekjen DPR. Yang ketiga, jelas akuntabilitas. Keempat, anti korupsi. Dan yang kelima, nasionalisme dengan cara melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat sebelum mengambil tahapan selanjutnya. Nah, ini kenapa kita perlu membentuk tim QC, karena untuk melakukan musyawarah dalam rangka kita menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan keempat, yaitu mengolah aspirasi atau pendapat yang didapatkan dari warga, baik yang disalurkan melalui email, bagian pengaduan masyarakat maupun dari anggota dewan. Nah, sebagai informasi, awalnya kami juga membuat sebuah email khusus untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang dikirimkan melalui email kirimaspirasi.dprri@gmail.com. Namun, dalam perjalanan aktualisasi setelah kami diskusi dengan mentor, coach maupun kabak kami, maka pembuatan email ini untuk menyerap aspirasi masyarakat itu ditiadakan. Hal itu dengan alasan bahwa agar tidak beririsan tupoksinya dengan bagian pengaduan masyarakat di Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Nah, nilai aneka apa aja sih yang kemudian diterapkan dalam kegiatan keempat ini? Yang pertama adalah komitmen mutu. Yang kedua soal akuntabilitas. Sehingga poin penting dalam kegiatan keempat ini adalah pembuatan email untuk menyerap aspirasi, namun dalam perjalanannya hal itu ditiadakan. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan kelima. Kalau bisa dikatakan, inti dari 8 kegiatan yang kami lakukan selama masa aktualisasi, di tahap inilah kemudian menjadi intinya. Kenapa? Karena ini adalah proses kami koordinasi dengan bagian pengaduan masyarakat, dan yang kedua, proses kami koordinasi dengan anggota dewan. Nah, terdapat 5 nilai aneka yang relevan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah tentu etika publik. Kami berkirim surat dulu ke kabak pengaduan masyarakat, yaitu Ibu Reni Amir, sehingga mendapatkan informasi secara utuh mengenai sistem layanan aspirasi yang datang ke bagian pengaduan masyarakat. Yang kedua, jelas ada komitmen mutu. Ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, anti korupsi. Dan kelima adalah nasionalisme. Nah, terdapat setidaknya 4 tahapan kegiatan yang ada di kegiatan kelima ini. Yang pertama adalah kita menyeleksi aspirasi atau pendapat dengan disesuaikan pada relevansi isu dan jumlah kata. Jadi setelah saya kemudian ketemu dengan Ibu Reni Amir, maka saya menyeleksi aspirasi atau pendapat apa yang kemudian bisa relevan dan menyangkut isu publik dan sekiranya layak untuk dimuat di majalah Parlementaria. Yang kedua, mengajukan permohonan aspirasi kepada anggota DPR RI yang berasal dari masyarakat, yaitu kepada Ibu Hajah Ledia Hanifah Amalia, SSI MPSIT. Jadi kami tanda kutip silaturahim ke beliau untuk mendapatkan permohonan aspirasi apa yang sekiranya relevan terkait dengan persoalan di masyarakat. Yang ketiga, berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk mendapatkan aspirasi yang relevan dan sudah ada jawabannya dari anggota dewan. Yang keempat, berkonsultasi dengan coach terkait dengan beberapa agenda yang mengalami pemunduran ke pekan selanjutnya. Sebagai informasi, kenapa ada beberapa agenda yang mundur ke tahap selanjutnya? Karena lebih terkait dengan alasan teknis. Oke, sekarang kita masuk ke
kegiatan ke-6, yaitu melaporkan hasil kerja serta desain dummy. 2 rubrik mimbar demokrasi dan dinamika parlemen kepada atasan untuk direview dan disetujui. Secara singkatnya, terdapat 4 nilai aneka yang diterapkan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah etika publik, kedua komitmen mutu, ketiga akuntabilitas, yang keempat nasionalisme. Jelas laporan kepada atasan ini bagian dari kita menjaga akuntabilitas agar setiap hasil pertemuan kepada siapapun, baik itu kepada anggota dewan maupun kepada Kabak Dumas, terdapat resume yang dituliskan dalam bentuk laporan sehingga disampaikan kepada pimpinan. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan 7. Apakah kegiatan 7 itu? Yaitu mengirimkan hasil dummy 2 rubrik yang telah disetujui oleh atasan kepada bagian penerbitan dengan segera mungkin agar segera dicetak dan dibaca oleh masyarakat. Beberapa tahapan sudah kami lalui, meskipun demikian setelah diskusi dengan banyak pihak dan pertimbangan teknis, akhirnya layout desain ini yang kami tampilkan pada presentasi kali ini belum dapat ditampilkan dalam bentuk majalah, hanya baru layout final. Beginilah layoutnya. Ini adalah rubrik mimbar demokrasi dan ini adalah rubrik dinamika parlemen. Nah, nilai aneka apa aja yang termasuk dalam kegiatan 7 ini? Yang pertama pasti etika publik. Yang kedua, komitmen mutu. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, akuntabilitas. Oke, sekarang kita masuk kegiatan terakhir nih, yaitu kegiatan ke-8. Setelah diterbitkan secara luas, majalah Parlementaria yang telah memiliki 2 rubrik baru tersebut dilakukan evaluasi oleh atasan, pembaca, hingga anggota dewan. Nah, secara kesimpulan, ini adalah beberapa perubahan sebelum dan sesudah dilaksanakannya aktualisasi. Yang pertama adalah nama rubrik dari yang awalnya adalah dinamika berubah menjadi dinamika parlemen. Yang kedua, narasumber rubrik dinamika parlemen yang awalnya hanya 2 anggota menjadi lebih dari 2 anggota dan tidak bersifat head to head. Yang ketiga, sumber aspirasi untuk rubrik mimbar demokrasi yang pertama berasal dari 3 sektor yang setelah dilakukan aktualisasi hanya berasal dari anggota DPR saja. Dan yang terakhir, jumlah kegiatan dari yang 11 kegiatan menjadi 8 kegiatan. Demikian informasi laporan aktualisasi saya selama ini, dan sebagai penutup saya akan menampilkan 2 testimoni terkait dengan laporan aktualisasi saya selama ini. Terima kasih. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, anggota di Komisi 10 dan di Badan Legislasi. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Saudara Ridwan dalam upaya membuat menangkap aspirasi dari masyarakat dan masyarakat mengetahui apa sih yang dilakukan oleh anggota dewannya untuk mengadvokasi aspirasi mereka adalah satu rubrik di majalah parlemen yang disebut sebagai mimbar demokrasi. Saya pikir ini menjadi satu bagian yang penting agar masyarakat juga berubah persepsinya terhadap DPR, memahami betul bahwa apa yang mereka aspirasikan itu sebenarnya sudah diadvokasi oleh anggota DPR-nya. Bukan cuma satu kali, kadang-kadang itu dalam bentuk yang lebih sistematis, dan ini menjadi bagian penting agar semua masyarakat tahu bahwa anggota yang mereka pilih adalah orang yang amanah, menjalankan aspirasinya, melakukan advokasi yang diharapkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi lebih baik lagi dan memberikan persepsi publik yang lebih positif bagi DPR RI sebagai institusi. Selamat ya. Oke, saya Jazuli, Kabak Media Cetak dan Media Sosial, sangat mendukung program aktualisasi Saudara Ridwan Budiman menambah 2 rubrik baru di majalah Parlementaria, yaitu Mimbar Demokrasi dan Dinamika Parlemen. Saya yakin program ini sangat mengoptimalkan fungsi Dewan dalam bidang pengawasan dan menyerap serta menindaklanjuti aspirasi pengaduan masyarakat. Bravo jurnalis DPR.